Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswaku semua, hari ini bertemu lagi dengan saya Rizky Mega Saputra yang pada pertemuan kali ini akan membahas tentang peran lembaga sosial di kelas 8 semester 1 dalam kurikulum Merdeka. Nah, apa yang akan kita bahas? Mari kita simak. Jadi, sebelum kita belajar lebih jauh, maka kalian harus paham apa itu tujuan dari pembelajaran tentang peran dari lembaga sosial. Jadi, untuk tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu memberikan pedoman untuk masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat. Termasuk juga yang menyangkut dengan hubungan pemenuhan kebutuhan manusia, baik itu berkaitan dengan ekonomi maupun nanti kita bahas tentang politik yang ada di masyarakat kita. Kemudian, tadi kita sudah membahas tujuannya, sekarang manfaatnya adalah apa? Yaitu mengetahui lembaga sosial yang ada di negara kita. Jadi negara kita itu ada banyak lembaga sosial yang harus nanti kalian pahami. Nanti manfaatnya seperti apa, kalian juga akan mengetahuinya, ya. Baik, selanjutnya. Nah, tadi saya sudah mengatakan tentang peran lembaga sosial. Nah, apakah kamu sudah mengetahui lembaga sosial itu seperti apa? Ya, baik siswa, sekarang kamu tuliskan di kolom komentar dengan menuliskan nama kalian apa yang kamu ketahui tentang lembaga sosial itu. Ya, jadi nanti setelah kamu menuliskan itu, kamu akan melihat setelah nanti dalam pembelajaran ini lihat video apa sih? Oh, ternyata begitu. Ya, lembaga sosial. Oke, saya tunggu dari jawaban kalian. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan jawaban tentang lembaga sosial. Ya, oke. Kita lanjutkan. Apa itu lembaga sosial? Mari kita simak dari video ini. Nanti kamu akan melihat apa itu dari peran dari lembaga sosial yang kita pelajari di semester 1 ini. Oke, siapkan untuk mencatat bagian yang penting karena nanti kalian akan menemukan beberapa hal yang itu bisa dipelajari untuk kehidupan sehari-hari. Lembaga sosial. Ada dua pengertian nih dari lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Kemudian pengertian yang kedua, lembaga sosial merupakan suatu gabungan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Norma sendiri adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Di dalam masyarakat dikenal dengan 4 tingkatan norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Jadi, fungsi utama dari lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Nah, lembaga sosial itu bisa dibagi menjadi lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Selanjutnya, kita bahas peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kita telah tahu bahwa lembaga sosial bisa dibagi menjadi 5 macam. Nah, setiap dari lembaga tersebut punya peranan masing-masing dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kita bahas satu persatu ya. Nah, lembaga keluarga itu berperan penting untuk membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Karena keluarga merupakan lembaga pertama yang membentuk kepribadian individu itu sendiri. Selanjutnya, lembaga agama berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan cara menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat.
Pendidikan agama menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan alam di sekitarnya. Sedangkan peranan lembaga ekonomi yaitu menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga para pelaku produksi dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Kemudian lembaga pendidikan, peranannya itu memberikan kesadaran, menjaga dan melestarikan alam melalui pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian kalau peranan lembaga politik, yaitu membentuk suatu undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Lembaga keluarga peranannya yaitu tempat sosialisasi pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, anak itu bersama dengan ayah dan ibu diajak memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga pada saatnya nanti seorang anak itu benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Kemudian kalau peranan lembaga agama yaitu sistem keyakinan dan praktik keyakinan dalam masyarakat. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keilmuan kita melalui rutinitas ibadah sekaligus menguatkan rohani kita. Kemudian kalau peranan lembaga ekonomi yaitu lembaga ekonomi mengatur hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Selanjutnya peranan lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Kalau peranan lembaga politik yaitu suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan. Nah, tadi setelah kamu menyaksikan video tentang peranan dan lembaga sosial, apa yang kamu dapetin nih? Tadi saya sudah mengatakan di depan, buat catatan, ringkasan, atau hal yang penting untuk kamu jadikan untuk pelajaran nanti. Nah, sekarang apa yang kamu dapetin? Kira-kira apa yang kamu dapatkan yang kamu simak tadi? Dan sekarang kamu tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk memberi nama dan apa tentang yang kamu dapatkan setelah menonton video tadi. Ya, saya tunggu. Baik, sudah. Jika sudah, kita lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan untuk seluruh murid bahwa tuliskan di kolom komentar contoh dari tingkatan norma yang ada di sekitarmu. Tadi ada norma ada apa saja? Ada UC, ada always, kemudian ada custom, dan satu lagi tentang apa? Ayo, ya. Jangan lupa kamu harus menuliskan satu saja dari setiap tingkatan yang ada di norma yang dipelajari kita tadi. Satu saja cukup yang ada di sekitarmu. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kemudian contoh-contohnya. Ya, misalkan di usage contohnya apa, di workplace contohnya apa, ya, kemudian di custom apa dan sebagainya. Oke, nah, selanjutnya, dari pembelajaran tadi, saya ingin minta timbal balik atau feedback dari kalian. Kira-kira bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran hari ini? Ya, jangan lupa untuk menuliskan nama dan kesan pesan kalian atau bagaimana pembelajaran hari ini yang kita pelajari tentang peran lembaga sosial. Kamu tulis ya di bawah di kolom komentar ini. Oke. Sudah? Baik. Berarti pembelajaran kita cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.